Ya pemirsa, kali ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan dari netizen yang udah kami rangkum nih di laman Instagram Hidup Sehat TV One. Kami coba tampilkan ya pertanyaannya. Nah ini nih Prof, ada 3 pertanyaan, aku izin bacain dulu ya Prof ya. Yang pertama, Dok, apakah orang tua yang pernah kena TBC berpotensi untuk turun ke anaknya? Yang kedua dari Fahmi Safardi. Dok, izin bertanya, pemeriksaan apa saja yang digunakan untuk mendiagnosis TBC? Terakhir ada Yopano _. Dok, izin bertanya, bagaimana ciri orang yang terkena TBC dan cara penyebarannya? Monggo Prof dijawab. Ya, nomor 1 orang tua ke anaknya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa dia menular melalui droplet ya. Jadi kalau orang yang sakit batuk, kemudian kumannya katakanlah ikut lewat udara ke orang lain. Ini kan orang lain, jaraknya sejauh ini ya. Nah kalau orang tua dengan anaknya kan dekat. Sehingga kemungkinan menular itu karena orang tua itu atau ibunya menulari anaknya. Bukan penyakit turunan. Jadi itu yang perlu kita tegaskan di sini. Ini mitos kalau orang mengatakan, walaupun ini bukan pertanyaan, saya jawab aja. Bahwa tuberkulosis bukan penyakit turunan. Dia menular melalui airborne itu. Jadi kalau orang tua ke anaknya karena kontak yang dekat antara orang tua dengan anak. Itu pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 2, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu pada dasarnya adalah menemukan kuman tuberkulosis. Jadi karena dia ada di dahak, maka dahaknya lah yang kemudian diperiksa dengan beberapa teknik. Ya, tentu saja ada teknologi yang terbaru, pakai swab dan sebagainya. Tapi pada dasarnya menemukan kuman. Sekarang teknik yang dipakai itu yang disebut-sebut sebagai, bukan disebut namanya itu singkatannya TCM. Tes cepat molekuler. Itu pakai teknologi hampir seperti PCR zaman COVID. Itu untuk menemukan kumannya. Kalau itu tidak ketemu, bukan tidak mungkin dilakukan foto ronsen. Ya, cuman sekarang foto ronsennya sudah keren, pakai pendekatan artificial intelligence. Jadi itu caranya ya. Jadi pertama gejala, kedua diperiksa TCM atau juga dengan foto ronsen itu. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri. Dan tadi sudah kita omongin sebenarnya. Jadi ada gejala. Pertama dia ada 2, bisa tertular, bisa sakit. Dan kalau sudah sakit ada gejala, umumnya batuk 2-3 minggu atau lebih, ada demam, penurunan berat badan, keringat malam dan sebagainya. Berarti udah dijawab ya Prof ya? Udah. Nah Prof, abis ini masih ada fakta mitos nih Prof. Benar gak sih kalau TBC bisa berujung merenggut nyawa jika misalnya penanganannya tidak konsisten atau tidak cepat ditangani lah? Ya, ini fakta atau mitos pertanyaannya kan? Fakta atau mitos? Fakta, kenapa fakta? Karena data menunjukkan setiap tahun, tadi kan sudah ada di awal. Setiap tahun ada sekitar 1 juta kasus baru di Indonesia dan ada 125.000 kematian. Jadi terjadi kematian dari kasus-kasus itu. Dan kalau 125.000 kematian itu dibagi, maka dalam 3-4 menit sekali ada 1 orang yang meninggal. Kita bicara 30 menit ini, bukan tidak mungkin dengan sedih kita harus mengatakan ada sekian puluh orang yang meninggal karena tuberkulosis. Jadi betul memang dapat menyebabkan kematian, tapi memang tidak besar presentasinya. Yang ingin saya sampaikan, walaupun itu fakta, pada dasarnya fakta benar adalah tuberkulosis dapat disembuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau makan obat dengan teratur dan benar, tuberkulosis dapat disembuhkan. Kalau tidak makan, kematian itu fakta juga, tapi mendingan kita keluar dengan fakta yang lebih positif bahwa tuberkulosis dapat disembuhkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Profesor. Terakhir nih Prof, ada tips atau trik gak sih supaya kita ini bisa terhindar dari penyakit TBC? Ada 3. Nomor 1, kita jaga daya tahan tubuh. Itu penting untuk tuberkulosis maupun penyakit apapun juga. Jadi karena kalau daya tahan tubuh yang kuat, maka kita bisa siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan penyakit. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada keluhan, maka baik untuk diperiksa supaya kita tahu tuberkulosis awal atau tidak. Waktu saya nggak tahu ini ada sempat apa enggak, waktu saya berangkat kemari diantar oleh supir dari TV One dan Pak supir ini kebetulan ketua RT di tempat ini. Dia bilang bahwa beberapa minggu yang lalu ibu-ibu di RT-nya dikumpulkan untuk diperiksa dahaknya untuk mencari ada kemungkinan tuberkulosis atau tidak. Itu contoh konkret. Yang ketiga, walaupun pengobatan tuberkulosis itu 6 bulan, tapi kalau diobati dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan, sakitnya belum sembuh, tapi dia sudah tidak menularkan. Jadi, kalau ada orang sakit tuberkulosis di sekitar kita, segera bawa ke petugas kesehatan, temenin dia supaya diobatin sampai sembuh, karena bukan hanya bagus buat dia, tapi juga tidak menulari ke sekitarnya. Nah Prof, kalau boleh tahu, untuk di Indonesia sendiri, ini angka valid penderita TBC ini ada berapa banyak sebenarnya? Ya itu tadi, yang kalau menurut data yang tadi disampaikan, kasus baru setiap tahun sekitar 1 juta, yang meninggal sekitar 125.000. Tapi sekali lagi, yang sakit dapat disembuhkan. Yang kedua juga penting, kita belum bahas dari tadi, obatnya gratis oleh pemerintah. Jadi obat tersedia, silakan datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
Prof, tapi kan kasihannya ini adalah masyarakat Indonesia kurang sosialisasi terkait dengan pentingnya untuk pengobatan penyakit TBC. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Prof sosialisasi terkait dengan penyakit ini supaya masyarakat juga yang menderita penyakit itu mau banget untuk berobat dan konsisten nurut sama dokternya nih Prof. Gimana? Itulah makanya kita buat acara di Hidup Sehat pagi ini kan begitu ya. Ini bagian dari penyuluhan kepada masyarakat. Tapi memang ini harus terus-menerus dilakukan supaya kita tahu bahwa itu penyakit memang ada di tengah masyarakat, memang Indonesia peringkat kedua, tapi dia dapat disembuhkan kalau ditangani dengan baik. Oke, siap. Makasih banyak Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Itu dia tadi pemirsa, berakhir dengan kesimpulan yang positif bahwa penyakit TBC pasti tentunya bisa disembuhkan ya Prof ya. Nah, luar biasa itu tadi dia bincang-bincang bermanfaat kita di Hidup Sehat, dan nantinya kami akan terus menghadirkan lagi informasi-informasi kesehatan yang lebih jelas, lebih lengkap untuk pemirsa. Nantinya Hidup Sehat akan kembali tentunya setiap hari di jam yang sama. Dan saya Syahda Yosiza mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Bye-bye.